Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini. Buat teman-teman yang masih stay di channel ini, mudah-mudahan mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan. Terima kasih untuk dukungannya, untuk subscribe-nya, untuk like-nya, untuk komennya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih dan lebih untuk teman-teman semuanya. Seperti biasa, kali ini aku masih mau bahas tentang FR. Nah, kali ini aku akan ngebahas FR terkait soal-soal mawaris. Tentang mawaris ini aku yakin teman-teman sebenarnya sudah cukup ya, tapi tidak ada salahnya untuk kita pelajari bersama. Oke, langsung aja kita ke materinya. Selamat belajar. Oke, ini dia materinya. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan kebermanfaatan dan keberkahan untuk kehidupan kita. Oke, ini aku ambil dari FR tentang mawaris. Ini ada beberapa soal terkait mawaris, yaitu yang pertama, harta yang didapat 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, di sini ketentuannya laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Perbandingannya laki-laki banding perempuan itu 2:1 ya, teman-teman. Kemudian ada ashabul furud. Nah, itu bisa juga disebut dengan dawil furud. Kemudian sebab-sebab orang dapat warisan kecuali istri meninggal. Nah, ini tentang hitungan ya, teman-teman. Kemudian waris yang ditentukan dalam Al-Quran disebut zawil furud. Kemudian tentang hitung-hitungan sama soalnya. Kemudian anak yang membunuh bapak apa dapat warisan. Kemudian anak kandung membunuh orang tua hukum mendapatkan warisannya. Kemudian siapa yang berhak dapat atau yang tidak dapat warisan. Kemudian meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Kemudian yang berhak dapat warisan. Oke, kita bahas dari sini dulu ya, teman-teman. Zawil furud. Nah, zawil furud itu adalah ahli waris yang bagian-bagian ketentuan bagiannya itu tercantum di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang membahas tentang pembagian ahli waris ini adalah surat An-Nisa ayat 11 ya. Nah, di dalam An-Nisa ayat 11 ini ada 6 ahli waris. Nah, itu yang pertama anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, dari sinilah ketentuan ini, laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan, perbandingannya 2:1 itu diambil dari sini ya, teman-teman. Kemudian semua anak perempuan lebih dari 2 itu bagiannya 2/3. Nah, ini sebagaimana fa'in kunna nisa'an fauqasnataini falahunna sulusa. Nah, kata kuncinya sulusa ya, teman-teman. Sulusa ma tarok. Kemudian anak perempuan seorang saja itu bagiannya setengah. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kata kuncinya nisfu ini ya, setengah. Kemudian bapak atau ibu punya anak, itu bagiannya 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhum masudusu mimma taroka in kana lahu walad. Ini kata kuncinya sudus, 1/6 ya. Kemudian ibu tidak punya anak, itu 1/3. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Nah, kata kuncinya sulus ini. Kemudian ibu yang meninggal punya saudara, itu bagiannya 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah, jadi kata kuncinya ini ya. Jadi dari sinilah ketentuan perbandingan 2:1 ini diambil dari sini. Kemudian ahli waris itu terbagi menjadi 2 ya, teman-teman. Zawil furud atau yang disebut juga dengan ashabul furud dan asobah. Zawil furud adalah ahli waris yang perolehan bagian harta warisannya sudah ditentukan oleh syara. Di antaranya mereka adalah memperoleh setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 dari harta warisan.
Nah, ini sebagian tadi sudah disebutkan dalam surat An-Nisa tadi ya, teman-teman. Kemudian asobah. Nah, asobah ini adalah ahli waris yang bagian dari harta warisannya tidak tertentu. Misalnya, seluruh harta warisan jatuh kepadanya karena tidak ada ahli waris zawil furud. Sisa dari harta warisan setelah diambil oleh zawil furud tidak berhak memperoleh bagian pusaka karena harta warisan itu habis dibagikan kepada zawil furud yang berhak menerimanya. Dan jadi ada dua ya, teman-teman. Kemudian lanjut, ini terkait soal hitung-hitungan ya. Istri meninggal, harta 60 juta, punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dapat masing-masing berapa? Nah, dari soal ini kita harus tahu ketentuannya ya. Kalau untuk anak laki-laki dan anak perempuan, maka ketentuannya adalah laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan. Jadi tadi ya, sesuai yang kita bahas di atas tadi, nih 2:1. Nah, jadi cara pengerjaannya juga seperti itu ya, teman-teman. 2 laki-laki berarti 40 juta, 2 perempuan 10 juta. Nah, kalau 1 laki-laki berarti 20 juta, 1 perempuan itu 1 juta. Nah, kalau di total itu jumlahnya 60 juta. Ini kalau jenis hitung-hitungannya ini ada 2 jenis ya, teman-teman. Yang pertama itu ditanyakan berapanya, kemudian yang kedua itu ditanyakan maka pembagian warisan di bawah ini benar kecuali. Nah, jadi yang kedua ini ditanyakan yang salah ya. Jadi disesuaikan aja optionnya yang teman-teman dapat seperti apa. Kalau untuk selama ini sampai hari ini FR tentang hitung-hitungan ini soalnya sama sih, tentang 60 juta, kemudian punya 2 anak laki-laki dan perempuan sampai hari ini. Tidak tahu kalau mungkin besok berubah ya. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini terkait dengan anak yang membunuh bapak apa dapat warisan. Coba ini kita lihat dulu pembahasannya. Sebab-sebab mewarisi. Nah, sebab-sebab mewarisi ini ada 4 ya, teman-teman. Nasab hakiki, hubungan kekeluargaan karena rahim. Kemudian nasab hukmi, hubungan kekeluargaan secara hukum karena memerdekakan budak. Pernikahan, saling mewarisi karena sebab pernikahan. Hubungan Islam, mewarisi karena sebab persaudaraan seakidah saat tidak ada ahli waris yang lain. Ini untuk sebab-sebabnya ya, teman-teman. Kemudian ahli waris ini bisa terhalang atau karena beberapa sebab. Sebab yang menghalangi waris mewarisi itu yang pertama adalah perbudakan atau disebut rik. Seorang hamba tidak mendapat harta warisan yang meninggal dunia. Jadi budak itu tidak mendapatkan harta warisan ya. Kemudian pembunuh atau al-qatlu, orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat harta warisan dari keluarga yang dibunuh. Kemudian murtad atau riddah, orang yang keluar dari Islam tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang muslim. Perbedaan agama, tidak saling waris mewarisi orang yang berbeda agama. Nah, dari ketentuan ini, jadi kita bisa menjawab soal ini ya, teman-teman. Anak yang membunuh bapak apa dapat warisan? Nah, kalau kita merujuk ke sini, itu tentunya tidak ya, teman-teman. Kenapa? Karena terhalang. Sebenarnya seorang anak ini kan dia salah satu sebab dia bisa mendapatkan warisan, namun karena tindakannya membunuh, jadi dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian soal yang masih terkait, anak kandung membunuh orang tua, hukum mendapatkan warisannya adalah sah karena salah satu ahli waris, batal karena termasuk pembunuhan sengaja, terhalang karena pembunuhan sengaja. Nah, ini sempat menjadi perdebatan ya antara batal atau terhalang. Nah, kalau menurut aku nih ya, teman-teman, kalau kita merujuk ke sini, itu yang lebih tepat adalah terhalang. Sebagaimana ini kata-katanya, sebab yang menghalangi. Nah, jadi insya Allah ini jawabannya adalah terhalang karena pembunuhan sengaja. Wallahu alam untuk jawaban yang betul ya. Tapi insya Allah ini betul. Kemudian dari sini kita bisa juga ngejawab ini tadi, sebab-sebab orang dapat warisan.
Dari sini kita juga bisa jawab ini, sebab-sebab orang dapat warisan. Nah, tadi ada 4 ya teman-teman. Nasab hakiki, nasab hukmi, pernikahan, hubungan Islam. Nah, jadi kita lihat hubungan darah ya, ini karena perkawinan bisa terjadi hubungan darah, kemudian hubungan perkawinan, hubungan agama. Nah, yang bukan adalah hubungan persahabatan ya teman-teman. Jadi insya Allah jawaban yang betul adalah E. Kemudian waris yang ditentukan dalam Al-Quran ya, zawil furud. Lanjut. Kemudian berikutnya untuk FR, meninggal tanpa meninggalkan ahli waris dan yang berhak dapat warisan itu disebut apa? Nah, untuk menjawab ini kita ke rukun warisan ya. Rukun warisan itu ada al-muwaris, orang yang mewariskan hartanya, pewaris. Kemudian al-waris, orang yang mewarisi hartanya atau disebut juga ahli waris. Dan al-mauruts, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Nah, jadi yang berhak dapat warisan itu disebut ahli waris ya, teman-teman, atau al-waris. Kemudian meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Nah, di sini ada istilah amwal fadla, harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Nah, jadi meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, ini hartanya disebut amwal fadla. Dan juga mewarisi karena sebab persaudaraan seakidah saat tidak ada ahli waris yang lain. Nah, jadi ketika tidak ada ahli waris, mungkin ini bisa diwariskan karena sebab seagama ya teman-teman, hubungan Islam. Kemudian sebab terhalang saudara seibu kandung siapa? Nah, jadi ini penghalang ya, penghalang seseorang dari mendapatkan warisan. Nah, di sini ada hijab hirman bisyakshi, yakni menghijab atau menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta waris karena terdapat ahli waris lain yang lebih berhak. Misal kakek berhijab oleh bapak, cucu terhijab oleh anak laki-laki, saudara terhijab oleh anak laki-laki. Nah, contoh yang lain, cucu laki-laki tidak berhak memperoleh warisan apabila ada anak laki-laki. Kemudian kakek tidak berhak memperoleh harta warisan selama ada bapak. Nenek tidak berhak mendapat harta warisan selama ada ibu. Saudara seibu sebapak tidak memperoleh harta warisan selama ada anak laki-laki dan bapak. Saudara laki-laki atau perempuan sebapak tidak berhak memperoleh harta warisan apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung jika berasobah dari pihak bapak bersama-sama anak perempuan, cucu perempuan. Nah, jadi kalau dari FR ini sebab terhalang saudara seibu atau sekandung itu siapa? Nah, kita bisa merujuk ke sini ya teman-teman. Saudara seibu sebapak, nah tidak memperoleh harta warisan itu karena terhalang oleh adanya anak laki-laki dan bapak ini. Kalau mungkin yang ditanyakan sebab terhalang saudara laki-laki sebapak, nah itu sudah beda lagi ya. Saudara laki-laki atau perempuan sebapak ini sudah beda lagi, jawabannya lebih kompleks. Kalau yang ditanyakan yang menghalangi nenek berarti ibu. Nah, sesuaikan aja ya teman-teman. Mungkin nanti FR-nya muncul dengan tipe soal yang berbeda. Oke, ini dia FR tentang mawaris. Sampai hari ini insya Allah tipe-tipe soalnya seperti ini. Mungkin ada tambahan tentang FR tentang mawaris, bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, dan sementara ini yang bisa aku bahas. Mudah-mudahan bisa menambah referensi belajar buat teman-teman ya. Tetap motivasinya selamat dan semangat belajar. Semoga dimudahkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Good luck. Insya Allah kita ketemu di next video.
Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.